Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmah, NPM 18144600251 dari kelas A318. Baik, di sini kita akan belajar kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 1. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda dari rumah Siti pukul 6.00 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, kurang lebih 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Siti, Dayu, dan Lina telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah mereka, yaitu bersepeda santai. Tahukah kamu bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya jantung? Nah, selanjutnya ayo kita membaca. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association atau BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan penyakit maupun kelainan, diantaranya jantung koroner. Oleh karena itu, perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh darah tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Nah, selanjutnya ayo kita menulis. Selain jantung koroner, masih banyak contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Sekarang tugas kamu untuk mencari contoh penyakit yang bisa mengganggu organ peredaran darah manusia beserta cara pencegahannya. Kamu bisa mencari informasi tersebut berbagai sumber bacaan, termasuk internet. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, sekarang sudah dikerjakan, mari kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, ada penyakit anemia. Cara pencegahannya yaitu dengan banyak mengonsumsi makanan yang kaya akan kandungan zat besi seperti kacang-kacangan, sereal,
sayuran berwarna hijau, dan daging merah tanpa lemak. Mengonsumsi makanan yang tinggi vitamin B12 seperti ditemukan pada semua olahan susu, daging, dan produk kedelai. Kemudian yang kedua, ada penyakit hipertensi. Cara pencegahannya yaitu melakukan olahraga rutin, menjaga berat badan ideal, memperbanyak konsumsi rendah lemak, kaya serat, mengurangi konsumsi garam, alkohol, rokok, serta kafein. Kemudian yang ketiga ada penyakit hipotensi. Cara pencegahannya yaitu memperbanyak mengonsumsi air putih agar terhindar dari dehidrasi, menghindari mengonsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi makanan bergizi tinggi, hindari tidur larut malam, serta tidak makan dalam porsi berlebihan. Kemudian yang keempat ada penyakit kanker darah. Cara pencegahannya yaitu mengonsumsi makanan sehat, rutin melakukan aktivitas fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan tubuh secara rutin, serta memperbanyak konsumsi sayuran seperti brokoli, kubis, tomat, lobak. Kemudian yang kelima ada serangan jantung. Cara pencegahannya yaitu berhenti merokok, jaga kesehatan dengan baik, olahraga rutin, pertahankan berat badan yang ideal. Mencegah lebih baik daripada mengobati, itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Apa makna slogan tersebut? Tentu saja slogan yang berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Pada dasarnya, faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah. Nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media seperti melalui slogan. Selain itu, nasihat bisa disampaikan melalui pantun seperti contoh berikut. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Masih ingatkah kamu dengan bagian-bagian pantun? Untuk menguji ingatanmu, kerjakan tugas-tugas berikut. Perhatikan pantun berikut ini. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Apa jenis pantun di samping? Ada berapa baitkah pantun di samping? Terdiri dari berapa bariskah bait pantun di samping? Tuliskan baris yang merupakan sampiran. Tuliskan pula baris yang merupakan isi pantun. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Yuk kita bahas bareng-bareng. Jenis pantun di atas merupakan pantun nasihat. Jumlah bait ada 1 bait. Jumlah baris ada 4 baris. Dan yang merupakan sampiran adalah kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kemudian isi pantun yaitu kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Nah, pantun berbentuk puisi terdiri dari 4 baris berirama bersilang A, B, A, B. Disusun dengan irama yang indah dan memiliki makna yang penting. Pantun termasuk karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun dengan kata-kata indah. Selain sangat menarik untuk didengar atau dibaca, pantun memiliki ciri khas bangsa Indonesia dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat.
Perhatikan contoh pantun berikut. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Berdasarkan pantun di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pantun memiliki satu bait yang terdiri dari 4 baris. Suku kata setiap baris secara urutan berjumlah 9, 9, 10, dan 11. Setiap baris terdiri atas 4 kata. Baris yang menunjukkan sampiran yaitu memang indah bunga selasih, baris pertama, selasih bunga tanpa getah, merupakan baris kedua. Kemudian baris yang menunjukkan isi yaitu lingkungan asri juga bersih, baris keempat, belajarnya nyaman, hatinya betah, baris keempat. Kemudian pantun tersebut bersaja ABAB. Pantun di samping termasuk jenis pantun nasihat. Nah, sekarang kita ayo menulis. Berdasarkan uraian di atas, coba kamu tuliskan kembali bagian-bagian pantun dan ciri-ciri pantun. Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, untuk selanjutnya, ayo kita mencoba. Kamu telah memahami bagian dan ciri pantun. Kamu juga tahu tentang jenis-jenis pantun. Nah, sekarang coba kamu buat pantun minimal 1 bait dengan susunan minimal 4 baris. Tema pantun yaitu menjaga kesehatan tubuh. Buatlah pantun dalam kolom seperti berikut. Nah, sekarang sudah ada yang dikerjakan. Yuk kita bacakan. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tidak pernah sakit. Nah, baik. Organ peredaran darah memang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap orang menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan terhadap organ peredaran darah dalam tubuh. Bagaimanakah caranya? Cara yang paling mudah dan murah tanpa biaya dalam menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan organ peredaran darah manusia sudah dicontohkan oleh Siti dan teman-temannya, yaitu dengan bersepeda santai. Masih banyak cara lain yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah dalam tubuh. Apa sajakah itu? Ayo kita membaca. Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Ada beberapa penyakit yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tak sehat, dan asap rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berikut. Yang pertama, berolahraga secara teratur. Yang kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, atur pola makan. Yang keempat, hindari asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, untuk selanjutnya, ayo kita renungkan.
Kamu telah mempelajari banyak hal dalam materi pembelajaran satu ini. Coba kamu renungkan kembali dan tuliskan inti materi yang kamu peroleh dalam pembelajaran satu ini. Apakah kamu sudah menjaga kesehatan organ peredaran darah dalam tubuhmu? Bagaimana usaha yang sudah kamu lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan pada organ peredaran darah tubuhmu? Nah, hasil renungan dituliskan dalam kotak di bawah ini. Nah, untuk yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Demi menjaga kesehatan organ peredaran darah dalam tubuh, lakukan olahraga bersama keluargamu. Lakukan secara rutin setidaknya seminggu sekali. Tuliskan olahraga yang biasa kamu lakukan bersama keluarga. Tulis kegiatan olahraga dalam kurun waktu 1 bulan. Tuliskan hasil kerjamu seperti tabel di bawah. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.